Waktu ada kanker di dalam tubuh kita, kalau kita tidak sadari ada kanker itu, tentu kita tidak akan obati ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, luka-luka itu ibaratnya seperti itulah ya. Kalau itu makin menahun, stadiumnya makin parah, karena percayalah, luka-luka dan emosi-emosi yang kita tumpuk menjadi sampah emosi, ya sudah pasti akan tidak sehat bagi batin kita. Suatu hari dia makin parah, stadiumnya sudah akut, sudah tinggi ya, stadiumnya makin tinggi. Nah, barulah pada akhirnya itu sangat merugikan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita mau melibatkan Tuhan di dalam proses kita menyadari luka-luka kita. Tuhan, ada luka apa saja ya di dalam diriku? Minta sama Tuhan untuk search, untuk mencari ke dalam diri kita. Tuhan, selidiki saya. Tuhan, tolong dong lihat hati saya. Dan kemudian kita juga mau melihat dampaknya apa saja sih yang sekarang mungkin kita alami ya, itu tadi ledakan emosi atau barangkali hal-hal yang terjadi di dalam relasi kita. Ada orang yang curigaan jadinya, sangat berhati-hati, susah percaya sama orang. Atau ada orang yang menutup diri, memasang tembok benteng rapat-rapat. Wah, daripada saya dilukai, mendingan saya menutup diri, nggak usah berelasi sama orang. Jadi menghindari rasa sakit, ditutup. Ada banyak hal yang kita bisa lihat di dalam diri kita. Apa tuh yang kita alami sebenarnya? Apa ya yang kita rasakan di dalam diri kita? Mulai lebih peka. Ketika orang seperti ini ngomong hal tertentu kepada saya, membahas soal ekonomi, kok hati saya itu nggak enak ya, kok saya nggak suka ya, kenapa ya, apakah ada sesuatu? Nah, apakah ada sesuatu yang terjadi di masa lalu dan itu melukai saya dan itu membuat saya bereaksi seperti itu. Nah, ketika kita menyadari luka-luka kita, menyadari apa yang rasa-rasa yang ada di dalam hati kita, kemudian langkah kedua adalah kita mau menerima. Saya tahu itu bukan perjalanan yang 1-2 hari, ya. Apalagi setelah mendengarkan saya berbicara, langsung bisa menerima semua luka dan semua rasa yang ada. Tidak, saya tahu itu tidak mudah. Seringkali kita ketika kecil, barangkali kita menangis atau kita marah, dikatakan, jangan nangis, jangan, gak usah sedih, jangan gampang kecewa seperti itu, nggak perlu. Atau mungkin dikatakan tidak boleh marah ya. Nah, sehingga perjalanan kita untuk mulai merasa kembali, mulai menyadari luka-luka itu, karena kita udah kubur terlalu lama, itu perlu waktu. Nah, apalagi menerimanya, itu juga perlu perjalanan dan perlu waktu. Jadi beri diri waktu untuk kemudian serahkan itu juga kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan untuk, Tuhan, ini apa adanya hati saya, ini apa adanya luka-luka dan diri saya yang sedang terluka ini. Tuhan, tolong saya untuk menerima keadaan diri saya yang seperti ini. Tolong saya untuk menerima bahwa memang ada luka-luka yang terjadi selama saya bertumbuh sejak kecil sampai saya sekarang ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai menerimanya, kita akan bisa memilih ya. Kita bisa memilih, kita mau ya sudah terus berkubang dan tidak berproses, atau kita memilih untuk saya mau bertumbuh. Saya mau ya rasa sakit yang ada itu kemudian saya serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai juga untuk membentuk karakter saya, untuk menajamkan saya. Karena kita sudah sadari lukanya, kita sudah terima menjadi milik kita. Kan kalau belum menjadi milik kita, kita nggak bisa apa-apain ya. Seperti barang itu kalau belum kita beli, ya kita tidak boleh utak-atik, bongkar-bongkar semau kita, dimarahin ya oleh orang yang punya toko, punya barang. Tapi harus kita terima, itu seperti kita beli ya. Oke, ini kita miliki itu perasaan-perasaan dan setiap luka-luka kita. Maka kita akan bisa kemudian memilih kita mau apakan nih ini semua. Ya, dan tentu tadi kita mau pilih untuk memprosesnya bersama dengan Tuhan. Salah satu hal yang kita bisa cek adalah apakah rasa sakit itu mengendalikan kita atau rasa sakit itu teringat sih
tetapi sebenarnya kita tetap yang memilih apa yang mau kita lakukan. Ya, jadi seringkali kalau kita tidak melewati proses menyadari, menerima, memilih, kita itu dikendalikan oleh rasa sakit dan luka kita. Ibaratnya kita hanya jalan itu autopilot saja. Ada orang yang nyentil sedikit karena kita tidak sadar, kita langsung bereaksi, meledak tanpa kita sadari akarnya itu apa sih ledakan itu. Tetapi bedanya orang yang sudah memproses, mungkin pada waktu kesentil sama orang ya, sakitnya itu tetap ada. Tetapi karena sudah disadari, diproses, dan luka itu sebenarnya sudah menjadi bekas luka atau sudah makin pulih, nah sekarang kita bisa nih memegang kendali. Saya tidak otomatis meledak, walaupun tadi Bu Sinta juga poin yang sangat bagus katakan kita ini bisa jadi jatuh bangun juga ya. Tetapi sekarang kita jadi punya pilihan nih untuk saya mau bereaksi bagaimana.